terbuka dari atas, mereka awalnya menduga itu adalah sebuah kawah tumbukan meteorit. Tapi cincin-cincin strukturnya cocok dengan tata letak yang digambarkan di Atlantis. Yang lebih penting lagi, Sahara tidak selalu berupa gurun. Wilayah itu berubah dari wilayah tropis menjadi gurun sekitar 11.000 tahun yang lalu. Para peneliti menemukan bukti adanya sungai besar yang disebut Taman Raset yang bisa menopang sebuah komunitas. Sungai ini mengalir menuju struktur Richat sesuai dengan deskripsi Plato. Jalur laut Trans-Sahara melintasi Sahara 50 hingga 100 juta tahun yang lalu. Laut ini diduga menghancurkan Atlantis sekitar 11.500 tahun yang lalu. Kemungkinan besar karena kenaikan permukaan laut yang cepat yang disebabkan oleh berakhirnya zaman es. Citra NASA menunjukkan pola yang konsisten dengan teori ini. Lingkaran-lingkaran konsentris itu mungkin merupakan kunci untuk membuka rahasia evolusi planet kita selama jutaan tahun. Cincin-cincin itu terbentuk dari erosi pada lapisan batuan yang tangguh, menciptakan pola pegunungan dan palung yang menyeramkan. Puncak tengahnya berdiri dengan gagahnya setinggi 1.300 kaki. Bagian tengahnya telah mengalami erosi yang signifikan, memperlihatkan struktur melingkar dengan puncak yang meninggi. Tidak seperti kawah tumbukan, Eye of the Sahara memamerkan keseimbangan dan simetri yang mencolok. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah hasil dari naiknya batuan yang dipahat oleh angin dan air. Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah antiklin kuno yang terkikis untuk menampakkan kemegahan konsentrisnya. Lalu ada teori diapir garam yang menyatakan bahwa daya apung garamlah yang memahat keindahan ini. Teknik penanggalan telah membuktikan bahwa itu terbentuk 521 sampai 250 juta tahun yang lalu. Kurang lebih sekitar 1 juta tahun yang lalu. Alat-alat kuno tersebar di sekitar cincin luar struktur dekat dasar sungai. Beberapa peralatan batu yang lebih tua juga ditemukan di area yang sama. Dan tetap saja, meskipun beberapa ujung tombak dari periode Neolitikum telah ditemukan, tidak ada banyak tanda bahwa orang-orang tinggal di sana pada saat itu. Area ini tampaknya digunakan untuk kegiatan jangka pendek seperti berburu dan membuat peralatan. Masih banyak misteri lain yang menghantui dunia kita. Salah satu teka-teki tersebut ada di Norwegia. Fenomena cahaya Hesdalen yang menyeramkan, yang juga dikenal sebagai lembah cahaya, membuat para ilmuwan bingung. Lembah ini memiliki lebar sekitar 15 km. Lembah ini cukup terisolasi, tapi ada sebuah kotak biru yang aneh di lereng bukit, dilengkapi dengan kamera yang memindai limbah. Kisah yang meresahkan ini dimulai pada tahun 1980-an ketika langit malam di atas Hesdalen membuncah dengan bola api yang terbakar, sebuah tontonan berulang yang membuat bulu kuduk merinding bagi mereka yang menyaksikannya. Ini bukanlah kejadian sesaat, melainkan sudah menjadi hal yang biasa. Penduduk setempat yang ketakutan melaporkan penampakan fenomena bercahaya yang tidak dapat dijelaskan ini, beberapa di antaranya terjadi di dekat rumah mereka. Kegelisahan menyebar seperti api, pada puncaknya ada sekitar 20 penampakan setiap minggu. Fenomena ini merambah surat kabar, majalah, dan media di seluruh dunia. Tidak lama kemudian, orang-orang berbondong-bondong datang ke lembah tersebut berharap dapat melihat sendiri cahaya-cahaya itu. Pada tahun 1884, para ahli bergabung dengan keriuhan tersebut dengan dipersenjatai dengan instrumen canggih seperti magnetometer, radiometer, dan ohmmeter lainnya. Yang mereka temui adalah sesuatu yang membingungkan, cahaya yang sulit dijelaskan. Beberapa bergerak dengan kecepatan santai, sementara yang lain melesat melintasi langit dengan kecepatan 30.000 km per jam. Orang-orang berusaha menjelaskan cahaya-cahaya ini, diantaranya pesawat terbang, pantulan di kejauhan, bola petir, satelit, planet, meteor. Namun kecepatan dan bagaimana cahaya-cahaya ini menari-nari mengesampingkan semua teori tersebut. Kita perlahan-lahan mendekati tempat misterius lainnya. Ini adalah danau subglasial terbesar di antara 675 danau yang diketahui di Antartika. Danau ini dapat dengan mudah menyembunyikan bentuk kehidupan yang tidak diketahui.
Danau ini berada di bawah lapisan es Antartika Timur, menyelamlah sekitar 2,4 km di bawah es, dan di sanalah kamu akan melihat Danau Vostok yang terletak di kedalaman 500 meter di bawah permukaan laut. Danau ini memiliki panjang 250 km dan lebar 50 km pada titik terlebarnya. Dengan kedalaman rata-rata 432 meter, danau ini juga merupakan danau terbesar ke-6 di dunia. Tempat ini seperti sebuah kota bawah laut dengan pilar-pilar tinggi dan cekungan yang dalam. Danau rahasia ini ditemukan pada tahun 1933. Namun danau ini telah menunggu untuk ditemukan selama lebih dari 2000 tahun, mengumpulkan rahasia-rahasia kuno. Pada tahun 2012, para ilmuwan mengebor es membuat lubang es terpanjang yang pernah ada. Mereka menembus es sampai ke permukaan danau, dan tahun 2013 membawa perubahan yang tak terduga ketika air yang tenang meletus selama ekstraksi inti es bercampur dengan cairan pengeboran. Kemudian mereka mendapatkan sampel air murni pada tahun 2015. Beberapa orang percaya bahwa mungkin ada bentuk kehidupan yang sebelumnya tidak diketahui di bawah sana, karena ini adalah cadangan air fosil yang belum tersentuh selama jutaan tahun. Hal itu bisa jadi mirip dengan lautan yang tertutup es di bulan-bulan seperti Europa dan Enceladus. Semuanya berawal dari sebuah teori pada abad ke-19 yang menyatakan adanya air tawar yang tersembunyi di bawah lapisan es Antartika. Kemudian pada Yuk, selami petualangan horor akuatik ini. Pernah dengar kata The Street? Ini variasi dari kata The Stride yang digunakan di Yorkshire dan mengacu pada bagian sempit di Sungai Wharfe yang sangat kecil sehingga bisa dilompati. Tapi jangan terkecoh dengan ukurannya karena ini salah satu tempat paling berbahaya. Memasukkan kaki sejengkal saja ke dalam air bisa berakibat fatal. Sungai Wharfe memiliki arus yang kuat dan karena street sangat sempit, arus ini bahkan lebih kuat di area tersebut. Aliran air yang deras telah mengikis batuan kapur di sekitar street yang menciptakan cekungan-cekungan yang jauh lebih dalam daripada bagian dasar sungai lainnya. Berikut ini rahasianya. Arus juga melemahkan tepian street dari bawah. Jadi, tanah tempat kamu berdiri sambil mengagumi arus yang deras mungkin hanyalah langkan rapuh yang menggantung di atas air yang sangat deras. Gak ada catatan seorang pun yang berhasil selamat setelah tercebur ke dasar street. Dan bagian terburuknya, kamu bahkan gak akan menyangka kalau sungai yang terlihat tenang ini bisa sangat berbahaya. Jadi kusarankan agar kamu memilih perairan yang aman untuk petualangan airmu. Kalau ingin berlibur akhir pekan di California, Danau Horseshoe tempat yang tepat untukmu. Semuanya ada di sini, pantai berpasir, jalur pendakian, dan area piknik. Tapi tunggu dulu, gak hanya itu saja. Danau ini punya sisi gelap, yaitu sekitar 40 hektar pepohonan mati yang mengelilinginya. Dan bukan hanya pepohonan yang mati akibat danau ini. Gempa bumi yang terjadi pada tahun 1989 dan 1990 melepaskan karbon dioksida dari bawah magma panas. Gas tersebut merembes ke udara, merusak semua kehidupan di sekitar danau. Bahkan sekarang, Danau Horseshoe sama berbahayanya seperti 30 tahun lalu. Yang membuatnya sangat menakutkan adalah kadar gas beracun ini berubah sewaktu-waktu. Tanda-tanda peringatan yang dipasang di mana-mana tentu saja memberi nuansa film horor dalam pendakian di hutan ini. Di Kauai, Hawaii, ada serangkaian air terjun memukau yang dulunya merupakan destinasi populer bagi para turis. Air terjun Kipu, demikian sebutannya, dulunya populer sebagai tempat untuk berenang dan menyelam. Untuk mencapainya, kita harus berjalan jauh menyusuri jalan setapak tanah hingga akhirnya tiba di tempat dengan pemandangan air terjun setinggi 6 meter yang mengalir ke kolam sebening kristal di bawahnya. Tapi sejak tahun 2011, area ini terlarang untuk umum. Kenapa ya kira-kira? Nah, ternyata sudah banyak terjadi kecelakaan di air terjun Kipu. Tentunya, melompat dari atas air terjun menjadi penyebab yang jelas untuk itu. Tapi selain itu, ada lebih banyak kasus misterius lainnya. Para saksi mata menceritakan kisah-kisah tentang perenang yang sedang menikmati kolam di dasar air terjun dengan tenang, lalu tiba-tiba terseret ke bawah permukaan. Gak ada penjelasan pasti untuk kecelakaan-kecelakaan ini.
Penduduk setempat percaya bahwa roh air, Mo-o, adalah penyebabnya karena ia nggak suka diganggu oleh wisatawan yang berisik. Ada juga teori tentang pusaran air yang kuat di dasar kolam. Apapun itu, para penerbit panduan wisata nggak lagi mencantumkan air terjun Kipu dan pelanggar akan dihukum berat. Samisen Hall yang terletak di Teluk Thailand adalah tempat terbaik bagi para penyelam yang mencari sensasi ketegangan, tapi juga sangat berbahaya. Dengan kedalaman 85 meter, tempat ini merupakan lokasi menyelam terdalam di wilayah ini. Tapi kedalamannya bukan satu-satunya alasan tempat ini dianggap sebagai tempat yang harus dihindari. Kawasan ini merupakan zona pelayaran utama bagi kapal tanker minyak raksasa. Arus yang kuat di sekitarnya membuat penyelaman menjadi lebih berbahaya. Dan gak hanya itu, Samisen Hall juga menjadi rumah bagi barakuda mematikan yang bisa dengan mudah menyerang penyelam. Airnya sangat keruh, membuat jarak pandang hampir nol, sehingga sulit untuk melihat makhluk laut yang agresif ini. Secara keseluruhan, Samisen Hall adalah tempat yang menakjubkan, tapi sangat berbahaya dan hanya boleh dijelajahi oleh penyelam berpengalaman yang bernyali besar. Kali ini aku akan bercerita tentang Pantai New Smyrna, pusat serangan hiu di dunia. Kalau sedang mencari tempat liburan yang tenang di Volusia County, Florida, sebaiknya pertimbangkan lagi untuk mengunjungi pantai ini. Perairan di sekitar Pantai New Smyrna penuh dengan ikan yang menarik banyak hiu. Bahkan, saking banyaknya serangan hiu yang dilaporkan di daerah ini, pantai ini mendapat julukan ibu kota serangan hiu di dunia. Para ilmuwan pun memperingatkan bahwa jika berenang di sana, bisa dipastikan kamu akan berhadapan langsung dengan salah satu makhluk ini. Jaraknya bisa sampai 3 meter darimu, dan dalam banyak kasus, kamu bahkan gak akan menyadarinya. Lebih buruk lagi, hiu banteng, salah satu jenis hiu yang paling berbahaya dan agresif, pernah terlihat di perairan ini. Sekali lagi, Kauai masuk dalam daftar kami. Pantai di pesisir Napali yang bernama Pantai Hanakapiai mungkin Bayangin kamu berada di kota hantu. Coretan grafiti memenuhi tembok bangunan terbengkalai, mobil bobrok terparkir di sana-sini. Kepulan asap menyeruak dari permukaan tanah dan panasnya terus menyengat. Saat ini kamu berada di Centralia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Centralia pernah menaungi banyak kehidupan pada tahun 1800-an. Sampai 1960-an. Tambang batu baranya yang melimpah mampu menarik banyak orang untuk bekerja dan menetap di sana. Tapi pada tahun 1962, salah satu tambang tiba-tiba terbakar dan mulai merembet ke bawah tanah. Batu bara adalah bahan bakar yang lambat terbakar, jadi para penduduk tetap tinggal di Centralia selama hampir 20 tahun ke depan. Tapi kota itu perlahan dilalap api. Salah satu insiden terparah terjadi saat Dolin tiba-tiba muncul di pekarangan rumah penduduk. Untungnya, kejadian ini nggak memakan korban. Tapi setelah itu, mereka mulai ninggalin Centralia. 30 tahun kemudian, hampir semua penduduknya telah pindah. Dan pada tahun 2020, jumlah penduduknya tinggal 5 orang. Selain itu, Centralia layak disebut sebagai kota hantu. Berbagai bangunan terbengkalai dan jalanan retak masih belum seberapa. Yang paling bikin merinding justru kepulan asap dari bawah tanah yang keluar melalui retakan. Api di bawahnya masih bergejolak, manasin permukaan tanah dan menggerogoti sisa-sisa bangunan. Dari tempat inilah, kota fiktif terkenal Silent Hill mengambil inspirasi. Nyala api itu diperkirakan akan terus berkobar selama 250 tahun ke depan. Dan sekarang yang tersisa hanyalah gurun hangus. Sebaiknya jangan nekat datang ke sini ya kalau kamu takut serangga. Padahal pemandangannya bagus banget, tapi para penghuninya nyeramin banget. Di Gua Gumantong ada lebih dari 2 juta kelelawar bergelantungan. Hewan ini gampang ketakutan dan efeknya bisa bikin heboh. Jutaan kelelawar yang terbang ke arahmu secara bersamaan gak bisa disepelein. Di Gua Gumantong juga ada kecoa. Meski jumlah kelelawarnya bisa diperkirakan, total kecoa yang merayap di lantai dan dinding gua sulit dihitung. Jumlahnya banyak banget. Tiap kali melangkah aja, tubuhmu akan langsung dihinggapi puluhan kecoa.
Kalau kamu bisa tetap tenang tanpa nyari gara-gara sama kecoa dan ngebangunin gerombolan kelelawar, berarti kamu layak dapat penghargaan sebagai pengunjung gua yang pantang takut. Ada juga hewan-hewan lain seperti ular, kalajengking, dan lipan berbisa raksasa. Takut! Tapi gua ini tetap dibuka untuk umum dan dikunjungi banyak orang. Di tengah gurun kosong Karakum, Asia Tengah yang terisolir, ada lubang besar di atas tanah. Tempat ini bernama Kawah Gas Darvaza, dengan lubang raksasanya yang telah terbakar selama lebih dari setengah abad. Penduduk lokal menamainya sebagai gerbang menuju dunia bawah dengan pemandangan mencekam. Apinya nggak bisa padam, dan para saintis yakin lubang ini akan terus terbakar selama berabad-abad. Rupanya, lubang ini mulai muncul sejak tahun 1971 saat para insinyur menjelajahi area tersebut. Mereka kira mereka udah nemu deposit minyak, tapi ternyata itu adalah kantong gas alam. Saat alat pengebor mulai dioperasikan, tanahnya mulai runtuh. Mereka takut gas beracun akan mengontaminasi kota sekitar. Jadi akhirnya, mereka ngebakar tempat ini sampai apinya mati selama berminggu-minggu. Tapi, nyala apinya masih kuat. Dan sejak saat itu, lubang tersebut telah jadi atraksi wisata populer. Meski begitu, lokasi ini masih berbahaya, jadi berbagai upaya masih dilakukan untuk memadamkan gerbang menuju dunia bawah tadi. Kalau ngeliat ada ular berbisa di dekat kakimu, kamu pasti langsung ketakutan kan? Sensasi ini bakal meningkat sampai ribuan kali lipat kalau kamu menginjakan kaki di Pulau Ular. Nama pulau ini emang cocok banget sama deskripsinya. Berlokasi di dekat pesisir Brazil, Pulau Ular dihuni oleh ribuan ular berkepala tombak emas. Sekitar 11.000 tahun yang lalu, permukaan air laut mengalami kenaikan hingga memisahkan Pulau Ular dari daratan utamanya. Tapi banyak ular berkepala tombak emas terjebak di pulau ini. Kerabatnya yang ada di daratan utama juga berbisa, tapi nggak seampuh bisa mereka. Spesies ular emas ini harus berevolusi untuk bertahan hidup dan berkembang sampai sekarang. Karena hewan buruannya cuma sedikit, reptil ini beradaptasi untuk memangsa burung. Dan agar bisanya lebih efektif, cara berburunya harus instan. Ular berkepala tombak emas punya bisa 5 kali lebih ampuh daripada ular biasa. Ini bisa membantu mereka terus berkembang. Dan sekarang, tiap meter persegi di Pulau Ular dihuni oleh 1-5 ular. Ular ini dinilai sangat berbahaya. Jadi, pemerintah Brazil melarang semua pengunjung datang ke Pulau Ular. Siapa juga yang mau datang ke tempat kayak gitu kan? Saat malam-malam tersesat di tengah hutan, tiba-tiba kamu ngeliat sesosok manusia. Saking leganya, kamu nyoba megang bahu orang itu untuk nanya arah, tapi bahunya keras dan ditumbuhi lumut. Setelah kamu perhatiin mukanya baik-baik, kamu langsung ketakutan. Ternyata itu bukan manusia. Nah, makanya jangan sembarangan keluyuran di Finlandia Tenggara saat malam hari ya, kalau kamu nggak pengen senam jantung. Disinilah seorang pemahat kenamaan asal Finlandia membuat taman patung di belakang rumahnya. Ih, seram! Benda yang dipajang di taman ini terdiri dari 200 patung manusia dalam berbagai pose yoga. Tapi saat kamu